Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita berada dalam ibadah doa penyembahan malam ini. Dan segera saja kita perhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Keperluan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Setelah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, maka akan dilanjutkan dengan empat hal atau empat perkara, yaitu satu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dua, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Tiga, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Empat, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan, saya mempunyai kerinduan untuk kembali menyampaikan tentang hal yang ketiga, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tetapi dari kemarin malam sampai tadi sebelum berangkat, saya tidak bisa menemukannya. Tadi malam saya sudah baca, tapi juga tidak saya temukan. Siang juga sampai kepada kami berangkat tadi juga saya tidak bisa menemukannya. Tapi saya rindu untuk menyampaikannya sebetulnya. Ya, tetapi saya sedikit ingin menambahkan saja tentang yang ketiga ini, tentang hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Puji Tuhan, kita lihat dulu di dalam 1 Korintus 16. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Silakan. Oh, tidak ada, saya aja langsung. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Jadi berdirilah dengan teguh dalam iman, berarti bersikap sebagai laki-laki dan kuat. Ya, berdirilah dengan teguh dalam iman, berarti bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah tidak sia-sia. Puji Tuhan. Lebih jauh kita lihat mengenai berdirilah teguh dalam iman di dalam Yosua pasal 1. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kuat dan teguh hati berarti tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kuat dan teguh hati berarti tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Puji Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan berarti bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan Tuhan. Ya. Berarti bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan Tuhan lewat Musa hambanya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Bertindak hati-hati berarti tidak lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi merenungkannya siang dan malam. Bertindak hati-hati berarti tidak lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi merenungkannya siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin, saudaraku. Itu bertindak hati-hati, tidak lupa bertindak hati-hati. Orang yang bertindak hati-hati itu tidak lupa memperkatakan firman Tuhan, tetapi merenungkan firman itu siang dan malam. Amin, saudaraku. Itu orang yang bertindak. Beda dengan orang yang tidak hati-hati. Tindakannya bertindak dengan tidak hati-hati, bertindak dengan seenaknya, berarti tidak merenungkan firman itu siang dan malam. Tidak merenungkan firman itu siang dan malam. Itulah yang saya maksud dengan apa itu dalam istilah bahasa sehari-hari, melamun rohani, tidak konsentrasi, tidak fokus, tidak hati-hati untuk memperkatakan, tidak hati-hati. Kalau hati-hati, dia pasti memperkatakan firman Tuhan, dia pasti konsentrasi dengan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Berarti merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 ayat yang pertama, Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, memperkatakan firman Tuhan berarti merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Puji Tuhan. Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ya. Itu sama seperti binatang yang memamah biak. Siang hari memakan rumput, di malam hari dikunyah kembali, ya. Siang hari makan rumput, di malam hari dikunyah kembali, sampai nanti memperoleh sari-sarinya, sampai firman itu mendarah daging. Amin, saudaraku. Itu yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan itu bisa dilihat dari sikap dan perbuatannya dalam setiap hari. Dia memperkatakan firman Tuhan itu berarti direnungkan siang dan malam. Firman Tuhan direnungkan siang dan malam, seperti binatang. Malam siang hari makan rumput, malam hari dikunyah kembali.
Puji Tuhan, sampai memperoleh sari-sarinya, sampai firman itu betul-betul mendarah daging. Puji Tuhan. Kalau firman itu sudah mendarah daging, maka segala sesuatu yang kita perbuat sama artinya memperkatakan, berarti sama artinya selalu memperkatakan firman Tuhan dimanapun berada. Baik perkataannya, baik perbuatan, baik suara dari mulut, itu perkataan dari mulut. Baik suara dari daging, itu perkataan dari daging. Perkataan mulut, perkataan perbuatan, semuanya firman Tuhan. Itu sudah pasti kalau seseorang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, selalu memperkatakan firman Tuhan. Yang dari mulut firman Tuhan, perbuatannya firman Tuhan. Tidak ada tidak firman Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Sehingga saudaraku terpisah dari orang fasik. Betul-betul terpisah dari orang fasik. Baik dari jalan orang fasik, terpisah dari jalan orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang fasik, kemudian tidak duduk di kumpulan pencemooh. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, kita tidak perlu buka dalam kitab Imamat binatang yang haram dan binatang yang najis. Haleluya. Saudaraku, binatang yang boleh dimakan adalah binatang yang tidak haram. Puji Tuhan. Binatang yang berkaki 4, berkuku belah 2, bersela panjang, dan memamah gigi. Puji Tuhan. Binatang yang berkuku belah 2 dan memamah gigi adalah lembu sapi. Haleluya. Itu berkuku belah 2 dan memamah gigi. Sedangkan pelanduk, kemudian pelanduk mewakili binatang yang haram, ya, memamah biak tetapi tidak berkuku belah 2. Kemudian binatang yang haram berkuku belah 2 tetapi tidak memamah biak, itulah babi, itu haram hukumnya. Tetapi binatang yang berkaki 4 yang tidak haram adalah berkuku belah 2 dan memamah biak, itulah lembu sapi. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu dapat dimakan sekaligus dapat dipersembahkan sebagai kurban persembahan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Biarlah kiranya kita senantiasa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Memperkatakan firman Tuhan senantiasa, memperkatakan firman Tuhan selalu dalam setiap saat, setiap waktu. Puji Tuhan. Persis seperti lembu sapi, dapat dipersembahkan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang dari lembu sapi bermanfaat, baik dari kulitnya bisa digunakan sebagai gendang, baik juga tenaganya untuk membajak di ladang. Terlebih-lebih potongan-potongan dagingnya dari kepala sampai ke ekor dapat dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Mezbah korban bakaran berarti binatang itu, potongan daging itu dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran sampai pagi, berarti sampai hangus, kepala sampai ekor hangus. Tapi daging tidak terlihat lagi. Puji Tuhan. Jadi dapat dipersembahkan dan juga diperkatakan. Firman itu diperkatakan lalu dipersembahkan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah tentang iman yang teguh, tidak goyah. Kuat dan teguh, tidak goyah. Kuat dan teguh, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tidak goyah.
selalu hati-hati, selalu memperkatakan firman Tuhan. Berarti merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian selain kuat dan teguh atau tidak goyah, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, melainkan memperkatakan firman, yaitu merenungkan siang dan malam. Kemudian kita lihat lagi di dalam 1 Korintus tadi. Saya rindu sekali menyampaikan dengan jelas, tetapi ya, 1 Korintus 16 ayat 13. Kemudian di sini dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Puji Tuhan. Saudaraku, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah, berarti bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Tidak dikatakan bersikaplah seperti perempuan supaya lembut atau rendah, tidak. Tetapi kalau berdiri dengan teguh dalam iman berarti bersikap sebagai laki-laki tetap kuat, tidak mudah goyah. Ya, amin saudaraku, tidak mudah goyah, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Hati-hati memperkatakan firman Tuhan, berarti merenungkannya siang dan malam. Puji Tuhan. Kemudian saudaraku, ini ada kaitannya dengan sikap berjaga-jaga. Ini ada kaitannya dengan sikap berjaga-jaga. Amin saudaraku. Dalam 1 Korintus 16 ada kata, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat, tidak goyah. Itu berkaitan dengan berjaga-jaga, berkaitan dengan berjaga-jaga. Puji Tuhan. Berjaga-jaga itu berarti kalau kita lihat Matius pasal 26, hidup di dalam doa penyembahan selama 1 jam, itu berjaga-jaga. Minggu lalu telah saya sampaikan. Namun kita lihat sikap berjaga-jaga di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sikap berjaga-jaga. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa, mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Puji Tuhan. Saudaraku, banyak orang menanggung penderitaan karena dosa yang ditimbulkan oleh iblis atau setan, itulah roh jahat, roh najis. Dosa yang ditimbulkan oleh daging dengan segala keinginannya, dosa yang ditimbulkan oleh dunia dengan arusnya. Dan dunia ini juga, sementara dunia ini berada dalam kuasa si jahat, jadi setan memerintah di dunia ini. Dan oleh karena dosa yang diperintah oleh karena dosa yang diperbuat, manusia banyak orang menderita. Dosa itu diperintah oleh, ada malaikat yang memerintah, itulah iblis atau setan. Sehingga oleh karena dosa itu banyak anak-anak Tuhan menanggung penderitaan, tertindas, terintimidasi, khawatir, takut dan lain sebagainya. Pendeknya, oleh karena dosa yang diperintah oleh setan, orang Kristen banyak menanggung penderitaan, banyak mencucurkan air mata, tertindas, terintimidasi, takut dan khawatir dan lain sebagainya. Amin saudaraku, kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Sebab itu firman Tuhan memerintahkan supaya di ayat 9 ini Tuhan berfirman, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Dia di sini menuju kepada iblis atau setan yang menimbulkan penderitaan terhadap manusia, atas manusia. Lawanlah dia, yaitu iblis setan, dengan iman yang teguh.
Tadi iman yang teguh itu berkaitan dengan berjaga-jaga, hidup di dalam doa penyembahan. Saudaraku, Daniel hidup di dalam doa penyembahan. Sekalipun ada suatu ketetapan dalam jangka 1 bulan atau 30 hari, apabila seseorang menyembah dewa, manusia, atau kepada yang lain-lain selain kepada Raja Darius waktu itu, maka dia akan dijebloskan, dilemparkan ke dalam gua singa. Tadi singa itu gambaran dari iblis setan yang berjalan seperti singa, mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tetapi sekalipun ada ketetapan keputusan Raja Darius, dia tidak takut dengan aturan yang ada. Dia tetap hidup di dalam doa penyembahan. 3 kali sehari dia berlutut memuji Tuhan di atas lotengnya yang terbuka, tingkat-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem. Puji Tuhan. Ibadah pelayanan ini kiblatnya Yerusalem baru, ya, anak saudaraku, kota mempelai. Sasaran akhir ibadah pelayanan ini adalah pesta nikah anak domba, menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba. Kita juga hidup di dalam doa penyembahan, arahnya supaya nanti kita masuk dalam pesta nikah anak domba. Jadi ada tingkat-tingkat yang mengarah kepada Yerusalem di atas loteng itu. Disitulah dia berlutut 3 kali sehari, memuji dan menyembah Allah yang hidup. Kemudian karena dia melawan peraturan itu, maka dia diambil dan dilemparkan ke dalam gua singa sesuai dengan ketetapan keputusan Raja Darius. Namun sekalipun demikian, Tuhan mengirim malaikatnya mengatupkan mulut singa. Ini mengatupkan mulut singa, dan dia tidak diapa-apakan. Dia tidak ada di dalam mulut singa. Karena Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa tersebut. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Saat ini kita berada saat ini kita berada di dalam dunia. Untuk sementara kita ada di dalam dunia. Kemudian kita tinggal di kemah yang sifatnya sementara ini. Tubuh ini banyak menanggung penderitaan. Tetapi kita rindu dengan tanah air surgawi. Kita rindu untuk suatu kali nanti masuk ke dalam kerajaan surga. Amin, saudaraku. Memang kita saat ini sepertinya berada di dalam gua singa, sebab dunia ini yang berkuasa atas dunia ini adalah iblis atau setan. Karena setan itu sudah dikalahkan dan dilemparkan ke dunia ini, sehingga dunia ini banyak rata tangis, banyak penderitaan. Amin, saudaraku. Banyak penderitaan, banyak rata tangis, banyak penderitaan. Tetapi perhatikannya, Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa tersebut. Saudaraku, malaikat sidang jemaat adalah gembala sidang. Tuhan kirimkan malaikat sidang jemaat untuk menggembalakan kerohanian kita masing-masing. Amin, saudaraku. Malaikat sidang jemaat untuk menggembalakan kerohanian kita masing-masing. Sejauh ini kita telah digembalakan oleh firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel untuk mengatupkan mulut dari singa-singa tersebut, termasuk menutup mulut roh jahat dan roh najis, tidak menguasai kehidupan kita. Kita tidak berada di dalam mulut roh jahat, roh najis. Sekalipun saat ini kita ini bagaikan berada di dalam gua singa. Tetapi Tuhan telah, kita bersyukur Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa tersebut. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Mazmur 78 ayat 23 sampai 25.
Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas membuka pintu-pintu langit. Puji Tuhan ya, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat, firman penggembalaan. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Tuhan mengirimkan roti malaikat dengan berlimpah-limpah. Firman penggembalaan. Roti malaikat itulah firman penggembalaan yang menggembalakan kehidupan kita sekaliannya. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Jadi roti malaikat itu adalah roti malaikat itu adalah perbekalan yang berlimpah-limpah, tidak berkesudahan. Roti malaikat, firman penggembalaan adalah perbekalan yang berlimpah-limpah, yang sampai tidak berkesudahan. Tidak bukan berkecukupan, tetapi berlimpah-limpah. Tuhan kirimkan roti malaikat, firman penggembalaan, berlimpah-limpah, tidak berkesudahan. Dan memang sampai pada hari ini saya merasa bahwa Tuhan mengirimkan roti malaikat, firman penggembalaan berlimpah-limpah atas kehidupan kita masing-masing. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Sehingga dengan demikian mulut singa itu juga dikatupkan. Roh jahat, roh najis tidak menguasai kehidupan kita. Coba seandainya Tuhan tidak mengirimkan roti malaikat, firman penggembalaan berlimpah-limpah, maka daging kita ini menggerogoti manusia rohani. Daging kita ini menggerogoti manusia rohani sampai tidak memiliki wujud seperti wujud Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Perhatikan ayat 24. Menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Ayat 23. Ia memerintahkan awan-awan dari atas membuka pintu-pintu langit. Jadi firman penggembalaan itu adalah betul-betul dari surga. Tuhan membuka pintu-pintu surga untuk mencurahkan firman roti malaikat, firman penggembalaan untuk menggembalakan kita masing-masing. Amin saudaraku. Untuk menggembalakan kita masing-masing. Kita berdoa selalu supaya Tuhan membukakan tingkat-tingkat langit bagi kita sekaliannya. Supaya Tuhan mencurahkan firman penggembalaan dengan limpah. Perhatikan ya, kalau firman penggembalaan itu dicurahkan dengan limpah, bukan cukup dengan limpah. Setelah firman itu kita nikmati, bukan saja lepas dari roh jahat, roh najis, dari mulut singa, tetapi dia akan melimpah. Dia akan keluar, itu melimpah. Kalau cukup, ya cukup sesuai dengan takarannya. Misalnya wadah diisi air sampai penuh, cukup. Tapi kalau melimpah sampai dia keluar, sampai meluap dari kehidupan kita ini sekaliannya. Amin saudara. Sampai meluap. Maka kalau sidang jemaat menikmati roti malaikat dari surga, bukan saja terlepas dari roh jahat, roh najis, dia tidak dikuasai roh jahat, roh najis, tetapi firman itu meluap, melimpah, dan bisa disajikan bagaikan roti sajian di atas meja. Tersaji dimanapun kita berada, tersaji baik di rumah, di tempat
menuntut ilmu, baik di tempat bekerja, dimanapun komunitas kita. Firman itu melimpah, tersaji dimanapun kita berada. Amin, saudaraku. Tersaji. Dan itu memang tugas kita untuk menyajikan 12 ketur roti di atas meja. Itu tugas kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur. Kalau sampai pada hari ini kita bisa berdiri dengan tegak, berdiri teguh dalam iman, itu karena kemurahan Tuhan. Tidak bersikap sebagai laki-laki dan kuat tidak goyah, maksudnya bersikap laki-laki kuat tidak goyah, itu karena kemurahan Tuhan. Kalau kita lepas dari roh jahat, roh najis, itu kemurahan Tuhan. Maka doakan terus supaya Tuhan kirimkan roti malaikat kepada kita semua, firman penggembalaan sebagai perbekalan yang melimpah, perbekalan kita sampai tiba di tapal batas nanti, sampai tiba di tapal batas seperti tapal batas Kanaan, tiba di tapal batas Kanaan. Puji Tuhan. Baru nanti setelah berada di sana, bangsa Israel setelah mendapat milik pusaka, barulah mereka menabur dan menuai. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo berdirilah dengan teguh. Berarti bersikap seperti laki-laki dan kuat tidak goyah. Ini akan tersambung kepada doa penyembahan, tersambung dengan berjaga-jaga. Amin, saudara. Tersambung dengan berjaga-jaga, doa penyembahan. Sampai di sini firman Tuhan. Kita ayat terakhir, 1 Korintus pasal 16. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Berarti memiliki sikap sebagai laki-laki dan kuat, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Berdirilah teguh, jangan goyah. Bersikaplah laki-laki dan kuat, itu artinya kemudian giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Dialah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tersambung dengan Roma 12 ayat 11. Tersambung dengan Roma 12 ayat 11. Dimulai ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kemudian ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, berarti tersambung dengan Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya merindukan roh yang ibadah disertai dengan ibadah yang berapi-api, ibadah berapi, pelayanan berapi-api. Puji Tuhan. Berarti dia selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kerajinan tidak menjadi kendor, menyala-nyala,
dalam melayani Tuhan. Roh yang menyala-nyala, berapi-api, bernyala-nyala dalam melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya berkali-kali sampaikan, seandainya separuh atau setengah dari kenajisan, banyak orang berjuang untuk kenajisan dan semangat bergairah. Saya tegur beberapa anak Tuhan yang kalau yang betul-betul juga secara najis, lihat ya, kalau dia nonton sesuatu film porno, itu gairahnya minta ampun, semangatnya minta ampun. Coba separuh dari gairah itu melayani Tuhan, separuhnya saja. Ini baru dalaman menontonnya. Menonton yang porno, tidak ada orang menonton porno. Nah, pasti gairah. Separuh dari itu saja. Pengorbanan untuk yang najis, separuh dari itu saja lakukan untuk Tuhan. Sama dalam hal menonton televisi juga. Kalau sudah ada kenajisannya, gairahnya minta ampun. Separuh dari itu saja dengar firman. Separuh dari situ saja beribadah. Saya tidak bilang sama seperti itu, tapi seharusnya lebih daripada itu. Paham saudara? Apa buktinya saya bilang bergairah dalam hal kenajisan? Dari jam 10 buka HP sampai jam 4 pagi nanti, tidak tidur-tidur. Saya tanya kenapa? Ini nggak bisa tidur. Ada yang masih begitu, karena ditegur lalu pulang, nggak kuat. Amang oi, opung dan bagaimana itu? Dan tahap yo, opung begitu SMS-nya. Opung dan tahap yo, itu SMS. Kurang lebih begitu ya bahasa. Buka HP juga sedikit sama, semua, enggak. Coba separuh dari itu jam 10 sampai jam 4 pagi, 6 jam. Dengan firman 1,5 sudah melewat kepalanya. Maka saya bilang separuh saja. Ini loh ukurannya, separuh saja dari situ. Tersinggung. Apa betul yang saya sampaikan ini? Betul apa tidak? Betul. Pengorbanan untuk roh najis separuhnya saja. Pengorbanan, perhatian, penyerahan separuhnya saja. Paham saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Jadi biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan tersambung dengan Roma pasal 12 ayat 11. Berarti kerajinan tidak kendor, roh menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Giat selalu, itu pekerjaan Tuhan. Kobar, separuh dari kobaran roh najis. Paham saudara? Tuhan Yesus memberkati kita semua.